Nggih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu pada lemes, panas. Lama duduknya ya. Ayo yang semangat sekali lagi. Ibu-ibu yang semangat saya doakan, mudahan pulang dari sini rezekinya lancar. Bapak-bapak yang semangat jawab salam saya pulang dari sini, pulangnya usahanya lancar, istrinya tambah sayang. Ibu-ibu yang gak semangat jawab salam saya doakan mudahan pulang dari sini suaminya kawin lagi, amin. Gak ada yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajab wa ala alihi wa ashabihi yunabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'an al-kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para ustad, para ustadzah yang hadir pada pagi agak siang hari ini, yang saya hormati serta kami muliakan. Hadirin wal hadirat, bapak ibu para jamaah, khususnya kepada segenap jajaran pengurus NU atau muslimat NU yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati serta kami muliakan. Wa nahusu bidzikri, yang terhormat kepada Bapak Haji Suryadi, beliau selaku Ketua PJNU Kota Denpasar, dan juga segenap pengurus NU Kota Denpasar, Denpasar Selatan yang hadir pada pagi agak siang hari ini, yang saya hormati serta kami muliakan. Dan juga wabil khusus mahsus kepada Ketua PW Muslimat NU Provinsi Bali, yaitu Ibu Hajah DRA Haniah MA, yang saya hormati serta kami muliakan. Alhamdulillah, beliau cuma hari ini saya bisa ketemu. Dulu di acaranya Kota Denpasar gak ketemu, cuma fotonya tok. Sekarang alhamdulillah orangnya, mudah-mudahan beliau oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur, sehat jasmani rohani. Dan juga Ibu Ketua PJNU Kota Denpasar, yaitu Ibu Hajah Siti Khadijah STP. Alhamdulillah, beliau selalu semangat sekali tadi melantik ibu-ibu PAC Muslimat NU. Beliau juga berpesan jangan tidur mulu, harus bangun dan bangkit. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin. Dan tak lupa pula kepada Ketua PAC Muslimat NU Denpasar Selatan,
yaitu Ibu siapa ya, Susanti SPD. Oh ya, yang banyak bantunya tadi. Yang saya hormati serta kami muliakan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jemaah yang hadir pada pagi agak siang hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada pagi hari ini kata orang tua saya tadi, Pak Haji Sunardi, apa Pak Yainya yang mau diceramain? Udah dijelasin semua oleh tadi. Waktunya mipet. Kata Ibu Susanti, sebelum adzan harus selesai. Pada intinya saya pada pagi hari ini cuma memberikan semangat, memberikan apresiasi kepada saudara-saudara, bapak-bapak atau ibu-ibu yang selalu istiqomah, yang selalu semangat untuk berkhidmat kepada NU. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Khotijah. Pada saat ini kita sebagai orang NU jangan gampang percaya kepada orang-orang pinter yang baru sekarang, karena khususnya di Bali ini Islam minoritas, banyak yang menyusup untuk mendoktrin orang-orang kita, khususnya orang-orang NU. Maaf, kalau dulu terkenal bedanya antara jenggot yang tidak berjenggot, sekarang nggak berjenggot pun banyak untuk mendoktrin orang-orang kita, mendoktrin jemaah-jemaah kita, diiming-iming dengan ini, dengan itu, dikasih uang, akhirnya ikut. Itu yang perlu kita garis bawahi. NU ini, kita sebagai orang NU, baik ibu-ibu muslimat NU, jangan harap mendapatkan uang dari NU. Ini ajaran utama oleh ulama-ulama terdahulu. Organisasi NU adalah organisasi yang ikhlas karena Allah. Kalau ingin mengharap gaji, jangan masuk di NU, kerja di kantor, kerja di pabrik. NU gak ada gaji. NU ini mulai dulu, kata Pak Haji tadi, sampai sekarang urunan. Ketika ada acara urunan. NU ini mengajarkan orang untuk kebuka hatinya untuk bersedekah, untuk bersedekah, untuk bersosialisasi, untuk membantu kepada orang lain. Maaf, ibu-ibu, Bu, sampean tahu saya? Gak tahu? Cuma sebagian tahu ya. Biar sampean yakin dan gak gagal paham dan gak ragu dengan adanya saya di depan sampean. Saya nyantri dan berguru di Bangkalan Kota Demangan, cicitnya Baholil Bangkalan. Baholil guru kita, syekhina kita, merupakan operator utama yang langsung dapat mandat jawaban dari Allah dengan terbentuknya Nahdlatul Ulama. Sampean dengar sekarang ada tokoh yang mengaku di luar Ki Hasyim Asy'ari, di luar Syekh Holil, ada yang mengaku salah satu pembina Jamiah Nahdlatul Ulama. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Jangan percaya. Saya mulai kecil besar di Dembangan Bangkalan. Maaf, gak usah buka hati saja ya, berikan semangat aja saya ceramah saya. Saya mulai kecil besar di Pondok Pesantren Nurul Holil. Pondok Pesantren Nurul Holil, baratnya Pondok Pesantren Syekh Hoda Holil, cuma batas satu tembok. Guru saya muassis Pondok Pesantren Nurul Holil itu berasal dari Mekah, berguru ke Baholil, akhirnya dibuat mantu, punya anak namanya Allahummayarham Kiai Haji Syekh Zubair Muntasor. Nah, saya berguru sama beliau. Saya tahu sejarah terbentuknya NU dari siapa. Saya tahu siapa yang punya inisiatif untuk membentuk Jamiyatul Ulama. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari dulu sebelum terbentuk Nahdlatul Ulama, beliau punya mimpi,
beliau punya cita-cita, beliau punya keinginan ingin membentuk Jamiatul Ulama. Kenapa? Mulai zaman dulu paham Salafi, paham Wahabi udah masuk ke negeri kita. Biar sampean tahu, Kiai Syamsul Arifin setelah mondok ke Baholil Bangkalan, beliau diperintah oleh Baholil untuk pindah ke Mekah. Di waktu itulah di sana ada konflik antara Sunni dan Wahabi. Oleh karena itu lahirnya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin berada di kulit kitabnya Habib Ali Bafaqih Negara. Habib Ali Bafaqih Negara, beliau asli Banyuwangi, beliau berguru kepada Baholil Bangkalan. Kita sebagai orang NU harus berkhidmah, harus taat dan tawaduk kepada kiai. Jangan modalkan pinter, jangan modalkan alim, tidak cocok dan tidak penting. Yang pertama akhlak, tawaduk kepada kiai, tawaduk kepada guru. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, biar sampean enggak ragu, saya alumni Bangkalan Nurul Holil, berguru kepada cicitnya Baholil Bangkalan. Sanad sejarah mondok saya jelas, sanad keilmuan saya jelas, meskipun Ubaidillah orang bodoh, guru saya jelas. Paham? Belum diperhatikan, tak ulang lagi. Sekarang banyak paham-paham yang nyusup besar di Bali ini, besar yang nyusup untuk mendoktrin kita supaya kita jauh dari NU. Kita harus tetap semangat, karena NU ini garda terdepan, tameng pagar bagi negara kita. Kalau kita retak tidak bersatu, hancur negeri kita, hancur. Terutama ibu-ibu harus semangat. Seperti tadi yang dikutip oleh Romo Yai Fathi, kuncinya negara kita tergantung ibu. Kalau ibu-ibunya istiqomah, ibu-ibunya baik, ibu-ibunya soleha, insya Allah negara kita akan makmur dan maju. Kenapa? Akan menurunkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Sebaliknya, kalau ibu-ibu para perempuan ini hancur, gak punya etika, gak punya akhlak, gak taat kepada Allah, gak taat sama ulama, gak taat sama suami, alamat akan menurunkan anak-anak yang tidak benar. Na'udzubil. Ketika menurunkan anak-anak yang tidak benar, akhirnya negara kita akan hancur. Kenapa kok hancur? Gak ada yang meneruskan untuk mempertahankan bangsa dan negara kita. Betul? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah kuncinya tadi yang dibahas oleh pengurus tahfidziyah Romo Yai Fathi. Kuncinya perempuan. Bu, ingin masuk surga tanpa hisab, yang paling mewah, kuncinya taat sama Allah, taat sama kok gak semangat jawabnya? Kenapa sekarang di mana-mana banyak bencana, banyak musibah? Itu salah satunya di era globalisasi modern sekarang ini, banyak perempuan-perempuan yang durhaka sama gak taat sama suami. Kenapa? Gak keluar dari rumah, tapi HP-nya tiap hari auratnya dilihat, diperlihatkan di HP, di TikTok. Punya masalah curhat di TikTok, punya masalah curhat di Facebook, akhirnya auratnya dibuka di sana. Itu yang bikin hancur bangsa kita. Na'udzubil. Bu, jangan cuma ketika hadir di majelis seperti ini sampean rapi dan pakai kerudung nutupin aurat. Di rumah, di luar acara harus disiplin, pakai akhlak, pakai aurat. Salah satu yang bikin hancur negara kita kalau sampean semua tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada suami.
Suami sampean ini merupakan kunci untuk sampean masuk surga. Dan juga sebaliknya, suami sampean ini merupakan kunci untuk sampean masuk neraka. Tidak harus soleh suami sampean, tidak harus ustadz dan kiai, masuk orang biasa. Suami sampean semua itu kunci untuk sampean masuk surga. Dan juga sebaliknya, kunci membuka kunci untuk sampean masuk neraka. Karena ketika perempuan dapat ridho suami, taat sama suami, dijamin masuk surga. Apapun suaminya, siapapun suaminya. Dan juga sebaliknya, ketika sampean semua durhaka sama suami, melawan sama suami, gak ikut perintah suami, meskipun suaminya orang biasa, akan membuka pintu neraka. Na'udzubil. Memang para ibu-ibu, 3 hal kita sebagai orang laki, kita sebagai suami tidak bisa mengerjakan. 1, mengandung anak-anak kita. 2, melahirkan anak-anak kita. 3, menyusui anak-anak kita. Oh, bapak-bapak gak bisa bawa semangkanya 1 dari sini ke Bung Tomo udah merasa capek. Ibu-ibu Pak ya, 9-10 hari mau tidur dibawa, nyuci baju dibawa, masak dibawa, ke pasar dibawa, gak merasa berat. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh para bapak. Wahnan ala wahdin wa bisaluhu fi amain. Sakit payah, ditumpang payah untuk melahirkan anak-anak kita. Itulah seorang ibu, gak bisa dikerjakan oleh seorang bapak. Dan menyusui 2 tahun, itu ibu. Bapak gak bisa mengerjakan. Itu hebat, gak ada bandingannya perjuangannya ibu daripada bapak. Saya ngerti dan paham Bu, tapi ketika sampian tidak taat sama suami, tidak taat kepada Allah, sampian akan masuk neraka. Sampai ketika dapat ridho suami, mau masuk surga dari manapun, dakhalal jannah bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Kita sebagai suami di dunia nanggung istri, di dunia nanggung anak, di akhirat nanggung istri, di akhirat nanggung anak. Berat jadi suami, nyari nafkah dohir, nanggung istri dan anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang NU dan muslimat NU harus betul-betul mengikuti konteks syariat yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup ya? Udah lengkap tadi disampaikan. Cuma minimal saya akan memberikan semangat. Para ulama-ulama kita ini mengajar kita untuk beretika, untuk berakhlak, jangan mengandalkan kepintaran. Sedikit saya bercerita. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, beliau waktu mondok di Baholil Bangkalan gak ngaji, cuma bersihin pondok, gak pernah ngaji kitab. Dia bersihin got, kamar mandi. Ki Asy'ad Syamsul Arifin, beliau mondok di Bangkalan, gak pernah ngaji, tukang bangunnya pondok, tukang nebannya pohon-pohon yang berada di sekitar pondok. Kenapa dia kok jadi ulama besar, kok jadi wali? Karena taat kepada guru, karena taat kepada kiai. Kita masih pun gak berguru langsung kepada Syekhona Holil Bangkalan, tidak berguru langsung kepada Ki Asy'ad Syamsul Arifin, tidak berguru langsung kepada Ki Hasyim Asy'ari. Kita duduknya pada pagi hari ini, kita istiqomah untuk mendatangi acara-acara ke-NU-an, sama halnya berguru kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua dianggap santrinya oleh Ki Hasyim Asy'ari, amin. Dianggap santrinya Ki Asy'ad Syamsul Arifin, amin. Dianggap santrinya Syekhona Holil Bangkalan, amin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tadi disinggung oleh yang mulia Bapak Haji Suryadi. NU ini memang dari bawah sampai ke atas menarik sumbangan.
oleh ulama diajarin untuk bersedekah, untuk berbagi kepada yang lain. Oleh karena itu ibu-ibu siap enggak kalau bersedekah? Siap enggak kalau bersedekah? Siap membuka dompetnya atau tasnya untuk berinfak? Siap? Siap? Walau alam nanti oleh para guru dikasih siapa, walau alam yang jelas kita siap untuk berinfak. Karena apa? As-shadaqatu tatba'ul bala. Kalau kita bersedekah dijauhkan dari bala dan bahaya. Mudah-mudahan keluarga kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan barakah, manfaat. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Udah dibuka semua, dompetnya dibuka, atasnya dibuka. Ini Mas Ustadz Zainal keliling, ini Ustadz Zainal. Ibu-ibu baca selawat untuk untuk apa? Ustadz Zainal, ini tak mulain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ayo buka semua tasnya ibu-ibu. Mudah-mudahan infak dan sedekah sampean dibalas yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusan hafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.
Terima kasih kepada para jemaah, ibu-ibu, bapak ibu yang mengeluarkan infaknya, sebagian hartanya untuk bersedekah. Mudah-mudahan Allah mengganti yang berlipat ganda, karena ini janji Allah, man nasaqal malin bisadaqatin falyazdad. Ketika mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah, Allah akan menambah. Ini langsung doa atau gimana? Cukup ya? Moderatul hasanah saja Kiai. Nanti doanya ada dari. Oh ya. Sebelum saya akhiri, kita biar rohani kita nyambung kepada guru-guru kita, kepada pendiri NU, Organisasi Nahdlatul Ulama, kita menghadiahkan Fatihah ya. Kita rohani kita, hati kita supaya disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi taala ala bahri syafa'ah sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa muhibbihi wa ahli baitihi wa ashabihi sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu wa khususan ila abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa wa khususan ila Nabiullah Hidir, Nabiul Ilyas alaihi salam wa ila hadrati silah Naqsabandiyah Sayyidina Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu wa Sayyidi Subaiti Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Bahaiddin An-Naqsabandi wa Syekh Abdul Hasan Asadali wa Syekh Abdul Wahab Asyarani wa Hujjatul Islami wa Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa Syekh Abu Bakar bin Salim Habib Salim bin Jindan wa ila hadrati Habib Husain bin Habib Wal-Tusuar Batang Jakarta, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Imam Nawawi Banten, Syekh Maulana Subti Banten, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Jawa Barat, Syekh Qurok Karakan Al-Bagasi wa ila hadrati Jami' Wali Adim Sunan Wali Songo di Jawa wa Jami' Wali Adim fi Provinsi Bali wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabatil karamati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat rahmat, malaikat istiqamah, malaikat jasmani, malaikat ruhani, malaikat hafadah wa malaikat hamlatal ars bi barakati anhumul Fatihah. Wa khususan ila hadrati syekhina Kiai Haji Muhammad Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharram bin Asrul Karamah bin Abdullah bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung Jumbang bin Sarifah Khotijah binti Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon bin Maulana Ibn Abdullah bin Maulana Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar wa usulihim wa furim rahmatullah alaihim wa ila hadrati ruhi Kiai Haji As'ad bin Kiai Haji bin Sukorejo Nyirum Nyituan wa ila hadrati ruhi Kiai Hashim Asy'ari Jombang Tamin Jombang Gus Mi wa Gus Ud Kiai Hafid Nugosari wa ila hadrati ruhi Kiai Hasani Sidogiri Kiai Nawawi Sidogiri Kiai Holil bin Kenawi Sidogiri Kiai Bahar Sidogiri wa Jamih Masyayikh Sidogiri wa ila hadrati ruhi Kiai Bakir Banyanyar Kiai Abdul Hamid Banyanyar Kiai Abdul Majid Banyanyar wa Jamih Masyayikh Banyanyar wa ila hadrati Jamil Aulia wa Jamil Ulama wa Jamil Habaib fil Jawa wal Maduram fil alam wa nah khususon seluruh pengurus NU Provinsi Bali dari bawah MWC, PAC, PC sampai provinsi. Mudah-mudahan baik NU-nya atau muslimat NU-nya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan jasmani rohani, dipanjangkan umur oleh Allah, istiqamah taat kepada Allah, tawaduk kepada para guru, dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang ikhlas bi barakati anhumul Fatihah. Hadirin Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah tadi apa yang dapat saya sampaikan. Maaf saya gak ceramah, cuma memberikan semangat, memberikan apresiasi kepada muslimat NU di seluruh Denpasar Selatan yang kompak, yang istiqomah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini selalu dapat ridho dan rahmat dari Allah,
dan oleh Allah dijadikan wasilah kita semua yang hadir pada pagi hari ini kelak di yaumil kiamah nanti dapat syafaat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan